Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yogo Arya Jatmiko pada mata kuliah Teknik Demografi 2. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan Morpec untuk Windows versi 4.3 untuk estimasi mortalitas. Oke, berikut adalah referensi yang bisa kita gunakan untuk mempelajari mengenai aplikasi Morpec. Termasuk di sini ada referensi mengenai live table dan manual 10, termasuk langkah-langkah dalam menghitung estimasi kematian anak. Kita masuk ke aplikasi Morpec versi 4.3. Aplikasi Morpec bisa kita download langsung secara gratis dari website UN Desa, yaitu United Nations Department of Economic and Social Affairs Population. Nah, di sini ini sudah saya sediakan linknya. Jadi teman-teman tinggal klik link tersebut. Nanti dari link tersebut itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tersedia aplikasi Morpec yang dibuat oleh UN untuk mengukur apa-apa terkait mortalitas. Nah, ini kita tinggal klik download softwarenya dan kita bisa download juga manualnya di sini ya. Kemudian juga kita dapat manual 10 dan step by step guide to the estimation of child mortality untuk estimasi anaknya. Kemudian setelah kita download, apa sih Morpec versi 4.3? Nah, Morpec ini berisi 20 program untuk analisis demografi yang mencakup pertama mengenai life table, tabel kematian ataupun tabel kehidupan, dan juga penduduk stabil, kemudian juga menyusun model life table itu sendiri, kemudian mengenai nilai-nilai atau paket-paket terkait dengan estimasi data kematian, kemudian penghitungan teknik-teknik tidak langsung untuk estimasi kematian, dan juga teknik-teknik tidak langsung untuk estimasi fertilitas. Kita lihat programnya atau aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di software ataupun di aplikasi Morpec 4.3. Nah, yang pertama itu adalah Ben-Hur. Ya. Ben-Hur itu adalah aplikasi untuk memperkirakan kelengkapan pencatatan kematian orang dewasa berdasarkan distribusi usia penduduk dari 2 sensus dan kematian terdaftar menurut usia untuk periode antar sensus. Kemudian yang kedua adalah BEST TFT. Nah, ini aplikasi untuk menemukan tabel kehidupan atau life table model dari UN untuk model 1, 2, atau 3 komponen yang paling cocok dengan 1 atau lebih probabilitas kematian QX. Nah, yang diberikan sebagai input. Nah, kemudian yang ketiga ada CEBCS. Nah, CBCS ini digunakan untuk memperkirakan kematian anak usia dini dari data rata-rata jumlah anak lahir dan rata-rata anak yang masih hidup. Nah, kemudian ini ditabulasikan menurut kelompok umur ibu atau menurut lamanya perkawinan. Kemudian yang berikutnya ada CENCT. Nah, ini untuk mengestimasi kelengkapan satu sensus relatif terhadap sensus kedua dari distribusi usia penduduk dari 2 sensus. Dan asumsi life table model PBB ataupun model Koldemeny atau ketentuan angka kematian atau kematian terdaftar menurut usia untuk periode antar sensus. Nah, berikutnya yang kelima ada namanya Cormor. Cormor ini aplikasi untuk memperlihatkan kemungkinan kematian yang sesuai untuk kelompok usia yang dipilih. Kemudian ada aplikasi yang keenam itu Combin. Ya. Combin ini dia menghitung life table model dari perkiraan harapan hidup pada usia 20-an yang dikombinasikan dengan perkiraan bertahan hingga usia 1. Bertahan hingga usia 5 ataupun keduanya. Nah,
Yang berikutnya, yang ketujuh itu adalah compare. Compare ini membandingkan kumpulan empiris angka kematian pusat spesifik usia, ini bisa nilai M, XN, atau probabilitas kematian spesifik umur nilai QX dengan semua pola life table dari model PBB ataupun Koldemeny dan mencetak indeks kesamaannya. Kemudian ada VERT-CB. Nah, VERT-CB ini untuk memperkirakan tingkat kesuburan berdasarkan usia dari data anak-anak yang pernah lahir yang ditabulasikan berdasarkan umur ibu yang dicatat pada salah satu atau secara opsional dari dua titik waktu. Nah, kemudian ada yang kesembilan, VERT-PF. Nah, ini untuk memperkirakan tingkat kesuburan berdasarkan usia dari data anak lahir yang ditabulasi berdasarkan usia ibu dan pola usia kesuburan yang dicatat pada salah satu atau secara opsional dua titik waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-10 ada ICM. Nah, ICM ini digunakan untuk memperkirakan probabilitas 1 tahun kematian nilai 1 QX untuk usia di bawah 5 tahun dari probabilitas kematian dalam kelompok usia 01, 1 sampai 5 dan 5 sampai 10. Kemudian ada lift B, yaitu untuk mengkonstruksi atau merancang gitu ya, membangun tabel kehidupan atau life table berdasarkan satu set angka kematian spesifik umur sentral nilai NMX, kemudian probabilitas kematian spesifik umur ataupun jumlah korban selamat pada umur X. Yang ke-12 ada match. Nah, match ini digunakan untuk menghitung dan membuat tabel kehidupan atau life table model PBB, Koldemeny, ataupun yang kita tetapkan sebagai user dengan tingkat kematian tertentu. Nah, karena model ini ditentukan oleh user dengan ini bisa menjadi pola kematian yang spesifik untuk populasi tertentu. Nah, match ini bisa menghasilkan sistem tabel kehidupan model khusus suatu negara. Nah, match ini akan kita gunakan pada saat kita melakukan penghitungan proyeksi penduduk. Kemudian, yang ke-13 itu ada Orphan. Orphan ini digunakan untuk memperkirakan kematian wanita dewasa dari tabulasi proporsi penduduk dengan ibu masih hidup menurut kelompok umur responden. Kemudian ada Presto, ya. Presto ini memberikan perkiraan terintegrasi dari kematian antar sensus, kesuburan dan distribusi umur berdasarkan distribusi umur yang tercatat dari dua sensus dan asumsi pola tabel kehidupan model PBB, Koldemeny, atau yang ditentukan oleh user. Kemudian yang berikutnya itu ada PROCH-CT. Nah, PROCH-CT ini adalah memproyeksikan setiap tahun populasi menurut umur dan jenis kelamin hingga 100 tahun berdasarkan populasi awal menurut kelompok umur 5 tahun dan jenis kelamin dan asumsi perubahan masa depan dalam fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi dia ini sama. Ini adalah suatu aplikasi untuk memproyeksikan penduduk ya, seperti aplikasi-aplikasi lain yang nanti akan kita pelajari pada video selanjutnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya stable. Nah, ini untuk menghitung distribusi usia yang stabil berdasarkan kumpulan angka kematian sentral menurut umur atau probabilitas kematian menurut umur dan laju intrinsik peningkatan alami. Ya, jadi ini kalau kita belajar penduduk stabil, ini untuk menghitung nilai R. Kemudian ada Key5. Key5 ini untuk memperkirakan kematian bayi dan kematian yang ada di bawah 5 tahun dengan menerapkan dua versi metode BRAS, versi Trussell, berdasarkan tabel kehidupan model Koldemeny dan versi Palony-Heligman, berdasarkan tabel kehidupan model PBB.
Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya Timser. Nah, Timser ini menampilkan serangkaian waktu dari kolom tabel kehidupan model yang dipilih sesuai dengan suatu seri masukan dari tingkat kematian. Selanjutnya ada UNABR, yaitu satu set probabilitas kematian yang spesifik umur gitu ya, dalam kelompok umur 01, 15, 10, 15 yang menghasilkan satu set nilai NQX yang mulus dan perkiraan probabilitas 1 tahun dari kematian dan orang yang selamat. Kemudian yang terakhir ada aplikasi Widow. Ini estimasi tidak langsung kematian pria dan wanita dewasa dari data proporsi penduduk yang pernah kawin yang pasangan pertamanya masih hidup, ditabulasi menurut umur responden dan asumsi pola tabel hidup atau life table model UN ataupun Cole-Demeny. Oke, itu tadi 20 aplikasi yang digunakan. Kemudian kita fokus ke tujuan dari pertemuan kali ini, yaitu penghitungan angka kematian bayi dan anak dengan Morpec 4.3. Nah, program yang digunakan untuk estimasi adalah Q5. Nah, ya, Q5. Jadi Q5 itu adalah untuk mengestimasi angka kematian bayi dan angka kematian di bawah umur 5 tahun dengan menerapkan dua versi dari metode BRAS. Nah, pertama versi Trussell, yaitu yang berdasarkan model life table Cole-Demeny, dan versi Paloni-Heligman berdasarkan model UN life table. Pertama yang kita perlu dapatkan adalah mean age of childbearing. Nah, untuk mendapatkan nilai dari mean age of childbearing, kita pertama harus pilih program FERT-CB. Jadi kita tidak langsung ke Q5, tapi kita pilih programnya FERT-CB dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita klik open di program FERT-CB, maka nanti di layar akan muncul jendela ya, jendela baru. Nah, ini titelnya kita isikan, misalnya kita sedang menghitung nilai untuk wilayah mana, kemudian isikan bulan, monthnya itu diisi nama bulan saat survei dilaksanakan, kemudian years, tahun saat survei dilaksanakan. Nah, kemudian untuk kolom children ever born, ini kita isikan rata-rata ALH sesuai dengan kelompok umur ibu. Kemudian nanti kita klik run, maka akan menghasilkan output mean age of childbearing dan TFR. Jadi kita dapat dua output dari FERT-CB, yaitu mean age of childbearing dan TFR. Mean age of childbearing ini yang nantinya akan kita gunakan di aplikasi Q5. Kemudian untuk mean age of childbearing ini dia ini untuk yang model UN life table itu formulanya seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan min-nya atau M besar ini sama dengan 17,5 dikali kelahiran umur 15-19 ditambah 22,5 dikali kelahiran umur 20-24 ditambah seterusnya sampai 47,5 dikali kelahiran 45-49. Nah, kenapa dapatnya 7,5 atau 2,5 itu adalah nilai tengah dari kelompok umurnya. Jadi kalau kita lihat ini kan 15-19, berarti nilai tengahnya 17,5, ini 22,4, nilai tengahnya di 22,5 dan 45-49 ini nilai tengahnya 47,5. Nah, ini dibagi dengan jumlah dari kelahirannya. Itu langkah penghitungan mean age of childbearing kalau kita hitung secara manual. Kemudian kita buka aplikasi Morpec-nya, nanti akan tampil seperti ini ya tampilannya. Nanti kita akan gunakan pilih FERT-CB ya, FERT-CB pertama. Nah, setelah kita pilih FERT-CB, nanti dia akan tampil tampilan Windows baru ya, window baru seperti ini. Nah, ini kita isi yang baris ini aja nih, yang pertama. Yang kedua ini opsional ya, kalau kita punya sensus kedua. Kalau kita cuma punya satu data, ya yang kiri aja. Judulnya kita isikan apa, nanti bulan dan tahunnya kita isi, kemudian ini kita isi dengan rata-rata ALH-nya. Nah, ini sebagai contoh, ini Jawa Barat tahun 71. Dia surveinya bulan Oktober. Nah, ya, sensusnya. Kemudian
ini tahunnya 71. Kita masukkan nilainya. Nah, nanti dia akan menghitung ya, ini dengan rata-rata LH, didapatkan nilai mean age of childbearing-nya 24,99 dan TFR-nya 5,4. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan nilai dari mean age of childbearing, kita ke langkah berikutnya, yaitu kita menghitung nilai angka kematian bayi dan angka kematian anak dengan Key5. Pertama kita pilih program Key5, kemudian nanti langkah kedua kita klik open, pilihnya di program Key5. Maka nanti di layar dia akan muncul jendela baru. Nah, kita isi titelnya apa, misal judulnya apa, kemudian monthnya kita isi nama bulan saat survei dilaksanakan, kemudian years-nya kita isi tahun saat survei dilaksanakan. Nah, untuk sex-nya ini jenis data ALH dan AMH yang digunakan, misalnya laki-laki, untuk males pilihnya, kemudian perempuan female, atau kalau ini data total ya, pilihnya both ya, atau keduanya. Kemudian untuk sex ratio at birth, ini kita isikan rasio jenis kelamin ya saat lahir. Jika tidak tersedia, kita gunakan standar sex ratio at birth. Nah, sebenarnya standar sex ratio at birth ini banyak. Ada 1,03, ada 1,05, ada 1,07, tapi kita di sini gunakan saja 1,05 jika kita tidak mempunyai datanya gitu ya. Kita ambil yang 1,05. Kemudian untuk mean age of childbearing ini kita gunakan dari hasil yang kita dapatkan pada penghitungan dengan VERT-CB. Di sini kemudian langkah berikutnya ini kita lihat data definition-nya ya. Ini pilih jenis data yang dimiliki. Contohnya kita punyanya rata-rata ALH atau rata-rata AMH. Kalau kita punya rata-rata ALH berarti kita pilih data definisinya average number of children ever born. Kemudian kalau kita punyanya rata-rata AMH ya pakainya average number of children surviving. Untuk kolom average number of children ever born ini kita isikan rata-rata ALH sesuai dengan kelompok umur ibu. Kemudian untuk kolom average number of children surviving kita isikan rata-rata AMH sesuai dengan kelompok umur ibu. Kemudian setelah selesai kita klik run atau yang gambar orang lari ya. Jadi ini tampilannya seperti ini kalau di aplikasi. Nanti kita isi titelnya apa, kemudian bulannya, tahunnya, jenis kelamin, sex ratio at birth, nah mean age childbearing yang kita dapatkan dari VERT-CB. Nah, data definisinya ini kita pilih. Kemudian ini nanti kita baru isikan datanya. Nah, ini contohnya ya penginputan Key5. Jadi di sini tadi bulannya ini contoh Desember, kemudian tahunnya 1988. Dan jenis kelaminnya ini both sex karena kita punyanya ini contohnya data total. Terus sex ratio at birth-nya ini 1,03 dan mean age childbearing-nya 28. Nah, data definition ini kita lihat kita punya data apa nih? Kita punya data apa? Kalau kita punyanya rata-rata berarti pakainya yang average gitu ya. Kalau kita punyanya jumlah, kita berarti pilihnya yang number of children. Nah, pada contoh di sini ini contohnya pakai jumlah. Nah, kalau pakai jumlah perlu juga jumlah wanitanya. Jadi jumlah anak lahir hidup, jumlah anak masih hidup dan jumlah wanita. Seperti itu. Kemudian jika sudah nanti klik run gitu ya, ini gambar orang lari ini yang di sini. Kemudian nanti hasilnya akan tampil seperti berikut. Ini contohnya dia menggunakan average number ya. Jadi di sini pakainya rata-rata ALH dan rata-rata AMH. Setelah di running nanti tampilannya ini melebar ya, keluar outputnya ini ke kanan. Jadi kita geser ke kanan. Ini pertama ada UN model, nanti digeser lagi dia ada call Demeny model. Nah, gitu ya. Ini modelnya sebenarnya totalnya ada 9. Jadi 9 model itu apa? Pertama model UN atau model dari PBB-nya itu ada 5. Ada 5 jenis ya namanya. Ada Latin American, Chilean, South African, terus ini sama apa nih? General ya. Nah,
Sedangkan untuk cold ini dia modelnya 4 yang nama arah mata angin ya. West, North, East, sama South gitu ya. Nah, indikator yang dihasilkan itu ada yang pertama itu Q0 yang di sini. Kemudian ada Q14 under 5 mortality rate gitu ya, U5MR. Dan ada Q5 ini angka kematian balita gitu ya, kaba. Kemudian ada angka harapan hidup atau AH atau UHH gitu ya, atau N0 gitu ya. Jadi dia menghasilkan 4 indikator. Nah, ini model yang sering digunakan untuk Indonesia. Jadi kalau kita ini berdasarkan Guilo et al. Ya 2012, ini Indonesia kalau dibuat apa ya scatter plot, ini ternyata polanya itu lebih dekat dengan model West. Makanya sampai saat ini kalau penghitungan mortalitas untuk wilayah-wilayah di Indonesia itu biasanya masih menggunakan model dari Koldemani yang model West. Kemudian ini ringkasannya. Pertama, jalankan aplikasi Morpec 4.3. Kemudian kita akan menggunakan dua aplikasi yang akan digunakan untuk memperoleh estimasi IMR dan AHH, yaitu FORTCB untuk memperoleh mean age of childbearing dan Q5 untuk memperoleh estimasi IMR dan AHH. Nah, input data yang dibutuhkan yaitu rata-rata ALH per wanita dan rata-rata AMH per wanita. Oke, ini adalah data yang bisa kita gunakan untuk praktek mod. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil. Semoga tidak ada kendala berarti ya dalam menggunakan data tersebut.